Menurut Anda yang banjir sekarang ini, yang akhirnya banyak korban di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara gitu, itu pasti ada tersangkanya? Kalau menurut saya ada tindak pidananya. Itu berarti Soal dari... tersangkanya siapa itu nanti soal lain ya. Iya, Tetapi ini pasti ada tindak pidananya di sana. boleh saya tebak, apakah itu dari oknum perusahaan kelapa sawit? Ya oknum perusahaan dan oknum pejabat. Bagaimana dia operasional kalau nggak ada izin dari pejabat? Kita kasih solusi. Sebuah kehormatan buat saya, Profesor Dr. Khairul Huda. Keren. Penasehat ahli, Kapolri bidang hukum. Iya. Saya butuh Anda di sini, kenapa? Karena viral sekali, Prof. Iya. RUU KUHP ini kan ternyata resmi disahkan oleh DPR ya berarti ya? Betul. Wah, menarik nih. Pengusaha, konten kreator, pelaku ekonomi kreatif, ini geger semuanya nih. Saya rasa Anda orang yang pantas, kenapa? Karena Indonesia butuh Anda, Prof. Menarik ya. Amin. Ya. Seru di sini teman-teman semua. Saya ngejar gimana caranya nih bisa dapat jadwal beliau. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Langsung kita kupas di sini ya, nggak ada basa-basi nih, Prof. Izin, Prof. Kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakuin ini ke kamu tanpa izin hakim. Ya. Bypass kalau istilahnya pengusaha tuh. Nggak ada urusan. Kenapa? Contoh, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-ngatik komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Pasalnya jelas. Membekukan sepihak tabungan, jejak online, mengambil handphone, laptop, data elektronikmu, disimpan dalam waktu yang lama. Ya. Di jalan saya lagi naik motor nih, set, saya pikir pencuri. Jangan-jangan taunya misalnya polisi gimana? Nah itu kita gimana nih caranya nih? Apakah begitu? Kan kita harus tanyakan sama yang ahli di bidang hukum ya teman-teman ya. Menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ya. Agak ngeri ya mau keluar rumah ya. Lebih parah daripada COVID apa gimana nih, Prof? Kayak takut nanti ya, apalagi kita mau bisnis kan. Saya juga aktif lah. Kita sebut saja lah ya, di Kadin, di HIPMI, Gcraft, ya kan, Dekopin. Nanti juga ada lagi industri travel umroh. Kayak apa sih, bubarin aja, keluar aja dari organisasi ya. Itu peluang semua loh, Prof. Kita udah mau maju, mundur lagi nih. Sebenarnya ada apa sih, Prof? Ya sebenarnya ini kelanjutan dari perdebatan akademik yang terjadi pada waktu penyusunan RUU KUHP ini. Oke. Kan begitu. Jadi ada dua kubu lah katakanlah. Kubu lembaga-lembaga negara, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Hukum. Oke. Itu melihat bahwa apa yang ada di dalam KUHP yang lama, KUHP 81 berkenaan dengan pra-peradilan itu sudah cukup baik. Cuma perlu diperluas kewenangannya dan perlu diperbaiki berbagai bagian prosesnya. Tapi polanya seperti itu saja, dipertahankan. Ya. Namanya pemeriksaan yang sifatnya post factum. Apa itu? Jadi sudah menyita, sudah menggeledah, sudah menangkap, sudah menahan. Kalau pihak-pihak yang menjadi subjek dari tindakan itu misalnya keberatan, orang yang punya barang disita keberatan, orang yang ditangkap keberatan, dia bisa mengajukan gugatan ke pra-peradilan. Tapi kan capek ya maksudnya. Untuk bisa membatalkan tindakan penegak hukum tadi. Jadi sudah ditindak, baru minta dibatalkan. Namanya post factum. Sementara kubu yang lain, sebagian kubu aktivis, kubu akademisi, mengendaki prefaktum. Jadi sebelum menyita, sebelum menangkap, sebelum menggeledah, izin dulu sama pengadilan. Buktikan dulu ke pengadilan bahwa mereka punya dasar yang kuat untuk melakukan itu. Nah, pola ini sebenarnya pola yang digunakan di Amerika, habeas corpus namanya. Nah, jadi pemeriksaan pra-peradilan itu prefaktum. Sebelum kejadian, sebelum menggeledah dan seterusnya, minta izin hakim. Memang etikanya sebenarnya harusnya begitu ya? Ya sebenarnya ini soal pilihan. Pilihan ya, soal pilihan. Idealnya memang betul prefaktum, gitu. Cuman problemnya kan minta persetujuannya itu kan di pengadilan. Pengadilan itu kan cuma ada di ibu kota kabupaten kota. Sedangkan wilayah Indonesia yang begitu luas ini pasti juga ada kendala dong. Di mana tindakan-tindakan nggak bisa dilakukan karena jarak antara tempat akan dilakukan tindakan dengan pengadilan begitu jauh. Kan begitu. Jadi Indonesia bukan Jabodetabek, bukan Pulau Jawa yang pengadilannya bisa dilihat, dihitung dalam hitungan jam.
Iya. Ada tempat yang untuk sampai ke pengadilan perlu 2 hari 2 malam di sana di Maluku Utara misalnya. Ya, ya. Ya kan begitu. Oke. Nah, sehingga kemudian sisa dari perdebatan ini yang akhirnya tetap mempertahankan pola yang lama, pola post factum itu berwujudlah dalam hal kekecewaan. Ini sebenarnya wujud kekecewaan. Tapi sebenarnya tidak juga benar seperti ini gitu ya. Misalnya diam-diam menyadap merekam. Sebenarnya itu sudah ditentukan bahwa soal nyadap nanti diatur dalam undang-undang tersendiri. Oke. Jadi RUU KUHP tidak mengatur soal bagaimana menyadap itu, apa harus izin atau tidak, harus diam-diam atau tidak, belum diatur. Oh, jadi nanti akan ada lagi tuh. Ada sesi lagi kedua. undang-undang penyadapan namanya. Begitu. Sejauh belum ada undang-undang penyadapan berarti ketentuan tentang penyadapan yang ada di undang-undang korupsi, undang-undang KPK dalam hal ini, di undang-undang terorisme, di undang-undang narkotika tetap berlaku sampai ada mekanisme yang baru yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Atau misalnya membukakan sepihak tabungan Dibukuin. dan semua jejak online-mu misalnya begitu. Iya. Ini kan namanya pemblokiran. Hmm. Kan pemblokiran memang lembaga baru kan gitu. Tapi pemblokiran juga harus izin pengadilan. Oke. Dan dalam jangka waktu tertentu kan begitu. Oke. Kecuali dalam hal mendesak dan perlu. Jadi semuanya ini memang bisa dikecualikan. Misalnya ya menangkap melarang orang meninggalkan tempat. Memang bisa dikecualikan Pada saat ada penggeledahan gitu. pada saat di mana mendesak dan perlu, di mana izin itu tidak memungkinkan untuk diperoleh. Misalnya hari Sabtu mau nangkap. Iya. Masa izin pengadilan dulu, Sabtu pengadilan tutup. Libur ya. Jadi tangkap dulu. Nanti hari Senin baru minta persetujuan gitu loh. Oke. Ini menarik gini nih, Prof. Coba biar nantinya teman-teman juga paham ya, membuat pengusaha apa segala macamnya biar runut. Kita mundur sedikit. Sebenarnya adanya undang-undang mau direvisi, mau munculin baru apa segala macam itu kan berarti kan karena memang ada sebab ya. Ada sebabnya begini, daripada begini, ayo kita bikin deh. Sebenarnya ada apa sih sebenarnya kebelakangan ini? Kita suatu sisi pengen kita penegak hukum atau mungkin polisi juga biar lebih tajam taringnya gitu loh. Ngelihat orang-orang yang oke, sikat gitu kan. Cuma kan kalau keluar jadi momok yang menakutkan kan agak deg-degan juga nih. Ini sebenarnya apa sih pokok permasalahannya, Prof? Ya pangkal tolaknya awalnya sebenarnya kita mengganti KUHP kita. KUHP kita itu kan peninggalan Belanda. Oke. Masih berlaku sampai sekarang nih. Contoh. Sampai 31 Januari. Contohnya. Yaitu pasal penipuan, penggelapan, pembunuhan itu semuanya ada di Wetboek van Strafrecht, KUHP peninggalan kolonial Belanda. Oke. Jadi kalau kita bilang 17 Agustus Indonesia merdeka tahun 45, itu bohong. Sampai sekarang kita masih pakai hukum Belanda kok, kita belum benar-benar merdeka. Bohong itu. Jadi kita nggak pernah merdeka? Itu merdeka secara politik, tapi tidak merdeka secara hukum. Wah. Kan begitu. Jadi kita baru bisa benar-benar merdeka nanti 2 Januari 2026 ketika KUHP buatan kita sendiri berlaku. Untuk bisa menjalankan KUHP itu, KUHP yang baru itu perlu KUHP. Perlu kitab undang-undang acaranya. Iya. Nah, acaranya itu kan yang ada, yang 81 itu dipersiapkan untuk menjalankan undang-undangnya Belanda tadi. Tidak menjalankan untuk yang baru toh. Jadi harus dibuat yang baru dong. Gitu loh. Yang baru ini dalam rangka untuk menjalankan KUHP yang buatan kita sendiri, buatan Indonesia sendiri. Nah, ini menarik, Prof. Dengan adanya buatan ini, saya langsung to the point aja lah. Berarti idenya Pak Prabowo? Bukan. Tapi kok baru kepikir sekarang? Kenapa nggak dari pas Pak Jokowi? Kenapa nggak dari pas Pak SBY, Bu Mega, dan seterusnya ke belakang? Justru kalau dilihat disahkannya KUHP yang baru itu tahun 2023. Zamannya Pak Jokowi. Berarti ini idenya Pak Jokowi? Tapi KUHP itu pernah dibahas pertama kali di DPR zamannya Pak SBY. KUHP itu sudah disusun rancangannya sejak zamannya Pak Harto. Loh, kenapa akhirnya baru di-push sekarang, Prof? Ya membuat kita undang-undang memang tidak mudah karena kita rancang ini untuk bisa berlaku sampai kira-kira 100-200 tahun ke depan. Hah? Gitu loh. Dan tentu ada perubahan paradigmatik toh. KUHP Belanda tentu dalam pikirannya orang Belanda. KUHP kita tentu dalam pikirannya orang kita. Perubahan paradigmatik itulah yang menyebabkan harus berubah hukum acaranya juga. Begitu. Kalau selama ini KUHP yang lama, yang buatan Belanda itu namanya orientasi didasarkan pada prinsip individualisme.
melindungi kepentingan individu. Oke. Ya kan begitu. Titik beratnya adalah pada perlindungan kepentingan individu. Nah, kalau KUHP yang baru mengatur secara seimbang, ada perlindungan kepentingan individu, ada juga kepentingan masyarakat. Berarti lebih bagus dong harusnya. Harusnya lebih bagus karena polanya tidak hanya satu sisi. Kan kita punya memang kepentingan individu harus dilindungi dong. Iya. Tapi ada hakalatnya dalam hal-hal tertentu kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas kan begitu. Nah, dalam perspektif orang barat kan nggak ada tuh. Orang barat pikirannya adalah, loh ini kepentingan individu, negara dibikin untuk melindungi kepentingan individu. Lulu Nah, gua gitu. Lulu gua. Tapi sementara pikiran orang Indonesia tidak. Ada kalanya individu harus dikalahkan demi kepentingan masyarakat luas. Wih. Kan konsepnya berubah tuh. Iya. Bagaimana penerapannya juga harus berubah. Makanya kemudian ada banyak perubahan yang terjadi di dalam KUHP yang baru itu yang bukan yang ini gitu loh. Jadi fokusnya orang kan hanya melihat yang masalah yang kecil ini. Sementara perubahan besarnya tidak jadi fokus. Apa misalnya. contohnya? Boleh dibuka aja kalau memang Prof ada. Misalnya begini. Ya, di dalam KUHP yang baru tuh diatur yang namanya mekanisme keadilan restoratif. Jadi kalau pelaku sama korban sudah damai, negara nggak boleh memaksakan terus masuk ke dalam ranah pidana. Sekarang kan begitu. Pelaku sama korban sudah damai nih. Iya. Tetap aja ya tidak ada maafmu bagimu, tetap aja proses hukum harus dijalankan. Kata siapa? Hakim, jaksa? Kata jaksa, kata polisi, kata hakim. Karena sistemnya memang begitu. Berarti gampang ditunggangi dong, Prof. Izin ya, misalnya contoh nih. Kayak misalnya nih agak keluar topik dikit tapi sebenarnya masih ada irisannya. Jak TV. Kan lagi viral juga tuh. Ya. Direkturnya katanya nggak tahu ditetapkan atau gimana tuh. Karena memang ada satu indikasi penyerangan ke kejaksaan misalnya. Kan rame juga tuh kemarin. Nah artinya kalau dengan hakim punya ruang, jaksa punya ruang, dan seterusnya ya. Ini udah damai nih. Tiba-tiba kagak, bro. Ini contoh aja nih oknum nih. Udah sikat aja. Nih. Berarti bisa digiring dong. Ya bisa saja seperti itu ya, bisa saja. Dan sistem bagaimanapun ditunggangin tetap aja bisa kan? Oh ya. Sistem bagaimanapun bisa Ya. ditunggangi pasti bisa. Tapi kalau misalnya kasus Jak TV, dia namanya kena kasus obstruction of justice. Tapi Apa itu? jangan dilihat dari ada pihak yang berusaha untuk menghalang-halangi penyidikan, Katanya begitu. sehingga kemudian dia ditetapkan jadi tersangka obstruction of justice. Tapi di pasal di KUHP yang baru berkenaan obstruction of justice juga ada pasal rekayasa kasus, di mana penegak hukum yang merekayasa kasus juga bisa kena. Sekarang siapa sih penegak hukum yang bisa kena kalau rekayasa kasus misalnya begitu? Iya. Karena kita nggak punya pasalnya. Nah, jadi itulah menunjukkan ada kepentingan individu, ada kepentingan publik yang harus diatur secara berimbang. Ada kepentingan orang perseorangan, ada kepentingan korporasi, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan institusional, kelembagaan. Semua diatur secara seimbang. Jadi KUHP buatan kita itu KUHP yang didasarkan pada ide keseimbangan. Wih. Nah, itu harus dijalankan oleh KUHP yang baru. Makanya tadi, iya kita memang bagusnya adalah sebelum menahan harus izin hakim. Iya. Iya kalau dari sisi individu. Oh Kalau dari sisi korban, oh jadi paham gue nih. korbannya udah Oh, iya, menjerit-jerit, pelakunya masih keliaran kemana-mana. Coba bayangkan. Iya. Sempat kan ada viral di media sosial ya. Ada orang datang ke kantor polisi, dia mengatakan bahwa orang yang memperkosa adik saya itu masih keliaran. Tahu. Kalau polisi nggak ngambil tindakan, saya yang akan gorok lehernya. Itu karena apa? Karena undang-undang kita yang lama, yang buatan Belanda itu, yang Dajjal itu, katakanlah begitu ya. Overdoma. Itu hanya menitik beratkan pada perlindungan kepentingan individu. Itu loh. Jadi dari sisi itu, saya bisa memahami ketika lembaga-lembaga penegak hukum kita kayaknya belum waktunya kita menerapkan seperti misalnya di Amerika, di mana ketika orang mau ditahan harus diajukan ke pengadilan harus bisa pihak yang akan menahan itu harus bisa membuktikan di pengadilan bahwa dia punya alasan yang cukup, ya kan, baru boleh ditahan gitu loh. Misalnya seperti itu. Saya sendiri sebenarnya dari semua yang dipersoalkan itu, kalau bagi saya fokusnya cuma penahanan aja deh. Saya setuju dengan teman-teman yang menghendaki penahanan itu harus izin hakim dulu, misalnya begitu. Setuju. Tapi
Yang lain kalau menurut saya ya nggak harus seperti itu, karena kan penahanan itu berkenaan kebebasan. Kebebasan orang kan gitu ya. Gitu. Katanya kita asas praduga tak bersalah. Tapi orang ditahan. Iya. Orang dijadiin tersangka. Orang ditangkap, ditahan. Berarti kan bukan praduga tak bersalah, tapi praduga bersalah dong. Nah iya. Kalau nggak kenapa ditangkap, Ya, kenapa kenapa ditangkap, ditahan gitu loh. Nah, ini yang kemudian menurut saya salah satu hal yang katakanlah masih kurang dari KUHP yang baru. Karena khusus untuk penahanan sebenarnya saya termasuk yang mendorong agar harus izin hakim dulu. Tapi kalau soal menyita, menggeledah, misalnya melakukan penyadapan, melakukan pemblokiran dalam hal-hal di mana dipandang mendesak dan perlu, boleh tanpa izin pengadilan. Kan begitu loh. Setuju. Tapi untuk penahanan sebenarnya tidak ada hal yang harusnya mendesak, kan begitu. Kalau misalnya hal-hal tersebut bisa dilakukan. Itu pun saya di dalam pembahasan RUU itu menyampaikan kita bisa masih kecualikan. Misalnya kecuali untuk kasus korupsi, terorisme, kasus pedofil, misalnya begitu. Kasus kekerasan seksual, misalnya kita kecualikan. Artinya nggak usah izin hakim, boleh ditahan. Karena memang kasus-kasus ini kasus-kasus yang berat katakanlah begitu. Itu udah muncul di situ. Ternyata enggak. Loh kenapa? Ya itu tadi. Intinya penegak hukum boleh menahan lebih dulu. Kalau tidak, kalau keberatan silakan ngajukan pra peradilan. Nah itu yang kemudian memang dari sisi itu apa yang disuarakan teman-teman ini, kegelisahan teman-teman ini menurut saya ada benarnya. Saya tidak menyalahkan 100% ya. Ada benarnya dari sisi itu. Tapi kalau yang lain-lain kalau menurut saya masih memungkinkan untuk digunakan pola yang lama, yaitu pola post factum. Tapi harusnya khusus untuk penahanan itu sifatnya prefaktum kan gitu loh. Jadi menurut Anda yang Belanda itu masih ada bisa dipakai yang baik-baiknya atau totally nggak dipakai buatan? Sebagian besar masih dipakai. Oh oke. Iya, masih make sense ya? Masih make sense kan ya. Tentu kita juga tidak mungkin membuat sistem yang sama sekali baru toh. Pasti harus ada kesinambungan kan. Nah, ini sebagian besar masih dipakai. Tapi prinsip-prinsipnya tadi. Jadi misalnya ya. Kalau selama ini ya, kalau kita mengacu kepada KUHP yang lama misalnya, orang melakukan tindak pidana, maka dia bisa dipidana. Itu melakukan tindak pidana dia bisa dipidana. Dalam KUHP yang baru tidak. Orang melakukan tindak pidana hanya bisa dipidana kalau dia memenuhi kriteria tertentu. Namanya kesalahan. Bahkan orang melakukan tindak pidana telah memenuhi kriteria kesalahan tadi, memiliki mens rea, bahasa yang lebih umum dikenal oleh masyarakat, bisa saja hakim tidak menjatuhkan hukuman. Namanya rectal pardon, namanya pengampunan hakim. Gitu. Jadi kita punya pola di mana nggak ada lagi yang namanya membalas. Hukum pidana itu tujuannya bukan membalas perilaku orang. Kan gitu loh. Hukum pidana itu tujuannya memperbaiki kelakuan terhukum, memulihkan kerugian korban, menenteramkan masyarakat yang goncang akibat tindak pidana. Harusnya gitu ya. Tapi bukan sama sekali tujuannya untuk membalas. Nah, kita katakan KUHP yang lama orientasinya membalas. KUHP yang baru orientasinya, makanya banyak sekali pola-pola yang kemudian berubah. Yang itu menurut saya sisi positifnya, di samping beberapa tadi hal yang sisi negatifnya kan gitu loh. Nah, jadi kita juga harus fair juga bahwa pemerintah dan DPR sudah menghasilkan produk yang baik. Ada hal-hal yang menjadikan catatan yang menurut saya itu menjadi tugas praktek hukum, tugas ilmu pengetahuan, tugas Mahkamah Konstitusi untuk menyempurnakan, kan begitu. Jadi kan tidak final di situ, masih ada MK, masih nanti ada praktek hukum dan seterusnya. Oh, masih panjang. Masih panjang. Tapi sejauh kebutuhan kita yang mendesak, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional itu berlaku per 2 Juni 2006 dan hanya bisa diberlakukan dengan KUHP yang baru disahkan itu, maka kita membutuhkan KUHP yang baru itu. Berarti kayak ada semacam dicicil ya? Ya, jadi bayangkan begini. Jadi nggak nunggu akumulatif gitu loh, Prof? Enggak. Jadi kita bayangkan begini. Kalau seandainya kita nggak punya KUHP baru per 2 Januari 2026, maka semua tahanan yang ada di dalam rumah tahanan harus dikeluarkan. Nah, loh. Karena KUHP yang menjadi dasar dia ditahan sudah tidak berlaku. Iya.
Jadi harus di take over kan dengan KUHP yang baru gitu loh. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang tidak disadari masyarakat. Memang kita berharap ideal. Ya bagus dong. Teman-teman aktivis pengennya Iya, ideal iya, tentu. iya. Saya juga pengennya ideal. Moderat, iya benar. Tapi pada titik tertentu kita harus terima bahwa ini adalah hasil yang maksimal yang bisa dihasilkan kan gitu loh. Oleh karenanya mari kita perbaiki sama-sama ke depannya. Kan berikutnya bisa kita amandemen dong. Nah, Saya kira bukan hanya 4 poin itu. Kalau kita bisa sebutkan mungkin lebih dari 10. Beberapa poin yang menurut saya masih ada kekurangannya gitu. Tapi problem krusialnya adalah kita harus memberlakukan KUHP yang baru di 2 Januari 2026 dengan KUHP baru. Iya dong, kita move on dong. Belanda lagi. Ya kan? Nanti ujung-ujungnya saya jadi kepancing nih. Masalah PSSI. Belanda lagi kan. Iya. Jangan kita harus mandiri, Belanda lagi kan. Ya harus merdeka lah. Iyalah, kembali Makanya iya. misi KUHP yang baru itu adalah pertama misi dekolonialisasi. Apa itu, Bro? Kolonialisasi kan penjajahan. Oke. Dekolonialisasi kan Lawannya. melawannya. Berarti Jadi nggak ada lagi begitu-begitu. iya, Oke. itu dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang merdeka. Yang kedua, misi modernisasi. Tentu pikiran-pikiran modern harus masuk dong. Perkembangan ilmu pengetahuan terkait itu harus masuk. Yang berikutnya adalah konsolidasi. Sejak kita merdeka itu banyak sekali undang-undang kan. Undang-undang ini, undang-undang itu, undang-undang ini ya. Masing-masing itu kadang-kadang karena dulu proyek modelnya. Proyek bikin undang-undang gitu ya. Oke. Jadi masing-masing pertama ego sektoral, yang kedua lepas dari sistem KUHP dan KUHP. Makanya ini dikonsolidasikan, ditarik masuk kali ke dalam. Makanya baru-baru ini pemerintah dan DPR sudah mengesahkan undang-undang penyesuaian pidana kan. Penyesuaian pidana itu dalam rangka untuk menyesuaikan ketentuan pidana yang di luar KUHP. Supaya kemudian masuk ke dalam sistem KUHP dan KUHP yang baru. Oh, jadi masih banyak yang di luar-luar nih. Iya, jadi misalnya di dalam undang-undang di luar KUHP, misalnya ada sanksi pidana kurungan. Di KUHP yang baru nggak ada lagi pidana kurungan. Maksudnya sementara sebelum ditetapkan nanti di penjara total gitu? Bukan. Bukan. Jadi ketika hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, menurut KUHP yang lama tuh ada 2 bentuknya, penjara dan kurungan. Ya maksudnya bedanya apa ya, Bro? Penjara itu lebih panjang. Iya. Kalau kurungan maksimal setahun. Kan ada kurungan KPK gitu. Lain. Bukan. Itu tahanan. Tahanan KPK. Oh, ada lagi. Lain lagi Oke. istilahnya. Ini kurungan, pidana kurungan. Pidana kurungan itu orang yang dijatuhi pidana kurungan itu hanya boleh menjalani pidananya di daerah di mana dia dihukum. Oh. Kalau penjara, dia bisa menjalani pidananya di mana aja di wilayah negara Indonesia. Makanya ada orang yang disukamiskinkan, Iya. ada orang yang dinusakambangankan, itu pasti penjara itu. Dia divonis di Jakarta Pusat tapi dipidananya di Nusa Kambangan, itu pasti penjara. Oh gitu. Kalau ada yang udah harusnya di penjara tapi lagi main tenis di atau nonton tenis itu Beda lagi. gimana? Beda lagi. Jadi ya? kalau dia dijatuhin pidana kurungan di Jakarta, maka dia akan menjalannya di Cipinang. Tidak boleh keluar dari Cipinang kan gitu. Nah, ini jenis pidana ini dihapus. Nggak ada lagi. Gitu loh. Nah, bagaimana dengan undang-undang di luar KUHP yang masih mengatur mengenai hal itu? Nah, ini yang ada namanya undang-undang penyesuaian pidana. Itu rata-rata diganti jadi denda. Jadi sebenarnya lebih soft. Kalau tadinya orang dikurung, ya kan? Misalnya buang sampah sembarangan gitu ya, dikurung, nanti jadinya denda. Gitu. Itu dengan undang-undang penyesuaian pidana. Itu makanya akhirnya memberdayakan masyarakat ya. Betul. Jadi karena memang tujuannya tidak lagi boleh untuk membalas kan. Masuk barang ini nih. Masuk gitu. nih barang nih. Jadi 2045 jadi juga kita Indonesia emas nih, Prof, kayaknya. Kita Prof. juga memang harus memahami dinamika perubahan itu gitu ya. Tadi misalnya ya. Kita sekarang ya, orang udah ngaku bersalah aja. Iya. Tetap harus dibawa ke pengadilan kan? Iya. Tetap harus dibuktikan kan bahwa dia salah kan? Ya memang gitu. Tetap berminggu-minggu, berbulan-bulan dia ditahan kan? Iya, terus? Dengan KUHP yang baru enggak. Kalau memang dia udah ngaku bersalah, 1 hari itu bisa divonis. Oh, oke. Dia nih perkaranya sudah dilimpah ke jaksa, Iya. dia datang ke jaksa. Pak jaksa, ini pengacara saya. Iya. Saya mau ngaku bersalah. Kalau saya ngaku salah, saya bisa dihukum berapa? Nego. Boleh begitu nanti ya? Boleh. Karena apa? Kalau jaksa membuktikan perkara itu di pengadilan dengan menghadirkan saksi-saksi, itu buang-buang negara kan? Uang pajak kan? Pasti.
ya kan? Iyalah sidang-sidang Lebih baik begitu. dia ngaku bersalah. Udah, kamu saya ngaku Cakep. bersalah, saya vonis saya ajukan ke hakim kamu 2 tahun. Nah, gitu loh. Ancamannya misalnya 4 tahun, penipuan penggelapan 4 tahun. Oh iya. 2 tahun. Persis seperti di Amerika namanya Amerika. plea bargaining kan begitu. Ah. Nah, oke, deal, bikin perjanjian. Nanti di pengadilan pada waktu sidang pertama, hakim akan menanyakan pada jaksa, bagaimana surat dakwaan? Kami tidak mengajukan surat dakwaan karena terdakwa mengaku bersalah. Mm-mm. Yang mulia. Kalau gitu kita sidang berubah menjadi sidang acara singkat. 2 majelis hakim keluar, tinggal hakim ketua. Perjanjian berapa? 2 tahun. Saudara tahu ya konsekuensinya ya, bahwa saudara akan divonis sesuai dengan perjanjian ini. Saudara menyesal ya. Di kemudian hari nggak berulang lagi ya. Baik yang mulia. Tok 2 tahun. Udah kelar. Jadi nego langsung sama si pelaku atau segala macamnya. Iya. Lah, Uang pajak ada berapa yang dihemat? lah iya. Pengacara kagak ada kerjaannya dong. Justru harus didampingin pengacara. Oh, justru harus ganti pengacara. Kirain dia nganggur. Dia nggak akan diterima pengakuan bersalahnya kalau nggak didampingin pengacara. Oh, karena harus ada dia pengacara. harus dijelaskan dulu hak-haknya, Oh. akibatnya dia melepaskan beberapa haknya berkenaan dengan hal itu. Ya kira maksudnya dia bisa nego sendiri. Aha, aku ada ide nih. Tetap ada pengacara kan. Betul. Bingung juga Kalau tuh. pengusaha nih, ini kan iya, teman-teman pengusaha. pengusaha ya, Ya, oke, misalnya. cakep Ada nih. DPA namanya. Di Deferred, DPA. Oke. apa namanya, prosecution agreement, perjanjian penundaan penuntutan. Apa tuh? Misalnya kena nih kasus, ya kan? Jangan nunjuk sini boleh nggak? Maksudnya Ya kayak yang lain adalah aja. pengusaha yang lain gitu. Mungkin loh. contohnya agak ngeri ya. Misalnya kena nih lu kasus gitu. Pengusaha Iya, yang iya, lain iya, misalnya pengusaha. begitu loh. Iya, iya. Ya kan? Iya, oke. Bayangkan kalau ini perusahaan korporasi dia ajukan ke pengadilan, pertama operasionalnya pasti terganggu. Iya, pastilah. Mungkin tenaga kerjanya bakal di PHK. Negara akan kehilangan penghasilan dari pajak, dari retribusi, Iya. dari macam-macam. Ya kan kita ada pajak. Masyarakat luas juga akan kena dampaknya karena nggak bisa nerima CSR, Nah, iya. ya kan? Iya benar. Contohnya, ya, kenapa nggak dijanjikan aja, berjanji, udah gimana, apa yang kamu lakukan, nah, bagaimana cara memperbaikinya? Oh, kami akan lakukan ini, lakukan ini. Oke, Iya kan? you lakukan selama sekian lama, misalnya. Kalau you lakukan ini beres semua, maka kemudian tidak akan kami tuntut. Apakah ini dinamakan sebuah administratif dari sebuah perusahaan? Ya, kadang-kadang kan tindak pidana itu memang berangkat dari pelanggaran administratif. Nggak ada izin, Iya, iya. memberangkatkan umroh misalnya. begitu. Iya, betul. Iya Betul kan? sekali tuh. Itu kan Anda kerucut administratif. sekali ya, mentang-mentang saya ada travel umroh ya. Anda kejam sekali ya. Administratif Iya. kan gitu loh. Contoh misalnya, ada seorang pengusaha. Nah, terus pengusaha itu punya travel umroh. Iya. Travel umroh itu karena memang mungkin izin, kita tahu bersama ya PPIU apa segala macam gitu kan. Itu kan proses, oke lah. Tapi memang misalnya dia atau dianya juga nggak tahu lah bagaimana harus prosesnya. Kan itu administratif tuh. Dia berangkatin, nggak lama kemudian dia udah tahu memang proses, emang kita niatnya pengen berbaik kok berusaha di negeri ini gitu ya. Akhirnya udah ada izinnya keluar. Nah, administratif itu masuknya ke pidana. Kalau pidana berarti kan langsung dipanggil ke Barreskrim misalnya. Langsung ke sana apa gimana ya, Bro? Nah, itulah yang selama ini dengan model hukum yang lama, pidana dan administratif bisa simultan. Kan Barengan, gitu. paralel. Dengan model yang baru ini namanya UNA-VIA. UNA itu satu, VIA itu satu jalur. Jadi administrasi dulu harus diselesaikan, gitu loh. Tegur dulu secara administrasi. Kalau ditegur secara administrasi tidak dia indahkan, baru masuk ke ranah pidana. Jangan langsung bypass pidana. Betul. Kasian juga tuh pengusaha travel tuh kalau begitu ya. Masa dikit-dikit pidana-pidana. Begitu. Jadi itu kan model pendekatan yang kita bangun berdasarkan sistem yang baru. Yang memperhatikan berbagai macam kepentingan nih. Coba bayangkan, tadi kalau misalnya korporasi, mana lebih untung? Negara mengeluarkan duit untuk menghukum korporasi yang menyebabkan korporasinya bubar, atau negara bagaimana menegosiasikan penyelesaian masalah? Cakep. Pantesan Kan Anda, begitu loh. pantesan Anda menjadi penasihat ahli Kapolri ya. Cakep nih. Enggak, Prof. Gini, maksudnya kalau gini ekonomi tumbuh. Kita ngomongnya secara makro dulu ya. Iya dong. Loh, Jadi semua pengusaha berani untuk ngelakuin bisnis. Penegakan hukum Iya dong. perlu, penting gitu ya. Tapi kapan itu digunakan dan dalam derajat apa itu digunakan? Itu yang paling penting. Jadi dalam hukum pidana itu tidak dilarang adanya kekerasan, tidak dilarang adanya paksaan, tidak dilarang adanya sesuatu hal yang merampas kemerdekaan. Tapi yang paling penting adalah kapan itu digunakan dan berapa derajatnya. Nah, problemnya sekarang banyak sekali gitu loh. Nah, misalnya kasus-kasus yang ngetop nih, kasus Tom Lembong, kasus ASDP misalnya begitu. Dia nggak pernah dapat teguran administrasi. Tiba-tiba jadi kasus pidana.
Coba bayangkan. Wow. Nah ini yang kalau misalnya dikatakan ditunggangi, kemungkinan bisa jadi ditunggangin. Ada yang pengen jabatan itu, Siapa, ada yang Prof? dendam politik. Misalnya Oh, begitu, misalnya begitu ya. Iya. Kan apa tiba-tibanya? Apa masalahnya? Misalnya Tom Lembong memberi izin untuk impor gula mentah. Ya. Impor gula mentah ini bisa dirubah untuk menjadi gula putih untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya seperti itu. Karena apa? Karena menghadapi Lebaran pada waktu itu, menghadapi puasa Lebaran, stok gula kita sangat menipis, harga sudah beranjak naik, dia harus kendalikan harga. Dia ambil kebijakan itu. Presiden nggak ngapa-ngapain. Artinya kan kebijakannya dibenarkan. Tapi begitu sekitar tahun kemudian gitu loh, kiblat politik berubah, jadi tersangka dia. Ini yang maksud saya, sistem apapun bisa ditunggangi sebenarnya. Katakanlah begitu ya. Okay. Tetapi sistem yang baru ini, kalau dia tidak pernah dapat teguran administratif, sama tadi orang yang memberangkatkan ke umroh yang tidak mendapatkan teguran administratif, seperti itu, ya nggak bisa dong hukum pidana masuk mestinya. Yang hukum pidana masuk itu untuk bisa langsung masuk apa tuh? Pembunuhan, atau jamaah di kita konteksnya travel umroh ya, biasanya sama-sama belajar teman-teman ya. Atau konteksnya bahwa keberangkatan jamaah nyampe sana ditelantarin, nyampe sana mungkin perdagangan orang ternyata dijebak, itu baru boleh masuk dong, Prof. Itu masalah, itu kan masalahnya adalah pada pelaksanaan yang tidak benar kan begitu. Lah kalau jamaahnya pulang dengan selamat, itu dia. Ini kan ternyata teguran administratif dulu harusnya ya. Harusnya kan ada problem administratif. Tadi Ibu Ira SDP gitu ya. Dewi, ya. Masalahnya ini bagaimana caranya bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara kapal izin kapal dibekukan. Ya, akuisisi aja perusahaan itu. Kan kata kalian. Akuisisi aja perusahaan. Akuisisi aja perusahaan yang punya kapal kan begitu. Selesai. Untung juga kan katanya perusahaan. Sudah berjalan dan tentu kan tidak bisa langsung tiba-tiba untung kan. Pasti ada proses. Tapi kan aset dari perusahaan itu sudah meningkat. Katakanlah begitu ya. Pelayanan meningkat. Perusahaan ASDP yang tadinya rugi mulu jadi untung. Katakanlah begitu. Kan berarti efek dari kebijakan itu sudah ada. Timbul persoalan gitu loh. Karena ternyata kapalnya dihargain besi tua aja 5.000 per kilo. 19 miliar. Katakanlah begitu. Sementara akuisisinya 1,2 triliun. Korupsi. Ini yang nggak bener gitu loh menurut saya. Gitu loh. Jadi ini yang harus kita benahi ke depannya gitu loh. Supaya kemudian penegakan hukum itu memang perlu, tapi kapan digunakan pada saat yang perlu dong gitu loh. Nih sekarang udah banjir ini. Udah longsor ini. Belum ada tuh orang yang ditangkap dijadiin tersangka gara-gara banjir longsor di Sumatera. Itu loh. Jelas kan? Apa hanya karena faktor curah hujan saja yang menyebabkan banjir, longsor, macam-macam itu? Saya sih tidak yakin ya. Coba. Bahwa mungkin ada faktor curah hujan yang meningkat di satu sisi, tapi juga di sisi lain adalah kondisi alam yang tidak lagi mampu menampung air misalnya karena berubah fungsi dari hutan menjadi kebun sawit, dari tambang misalnya seperti itu. Kan harusnya udah ada yang jadi tersangka nih. Wow, coba gini aja deh, Prof. Kita bukan to the point ya, tapi kita tajemin aja. Menurut Anda yang banjir sekarang ini, yang akhirnya banyak korban di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara gitu, itu pasti ada tersangkanya? Kalau menurut saya ada tindak pidananya. Itu berarti soal dari tersangkanya siapa itu nanti soal lain ya. Tetapi ini pasti ada tindak pidananya di sana. Boleh saya tebak, apakah itu dari oknum perusahaan kelapa sawit? Ya oknum perusahaan dan oknum pejabat. Bagaimana dia operasional kalau nggak ada izin dari pejabat? Bagaimana operasional dia kalau nggak dilindungi pejabat? Pejabat yang dimaksud adalah dari kementerian terkait? Bisa jadi kementerian, bisa dari pemerintah daerah. Ya. Ini misalnya ya kan untuk merubah kawasan hutan menjadi misalnya kawasan perkebunan harus ada pinjam pakai. Pinjam pakainya kan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kehutanan. Sudah nggak ada visibilitasnya yang menunjukkan bahwa ini aman. Maksud Anda berarti kementerian terkait misalnya Kementerian Kehutanan atau Kementerian SDM harus diaudit? Ya harus diaudit, semua yang memberikan izin di kawasan itu harus diaudit gitu loh. Apakah kemudian kemarin prosesnya sudah benar atau tidak? Orang kan tidak melihat bahwa itu proses benar atau tidak karena nggak ada dampak. Begitu udah ada dampak, ribuan loh yang meninggal. Sekitar berapa? 80.000 orang apa katanya mengungsi. Ada sekian orang yang masih hilang. Ada sekian rumah yang hancur. Ini saya coba belajar ya, Prof ya. Nggak maksud gimana-gimana nih, pure teman-teman ya. Saya mau tahu alurnya aja. Adanya sebuah perusahaan, katakanlah di Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, industrinya katakanlah kelapa sawit. Sebelum kita bangun, berarti kan harus ada izin Ya. dari pemerintah daerah. Mm. Itu dibenarkan dulu ya. Betul. Oke. Dari pemerintah daerah yang Bukan ujung-ujungnya. hanya pemerintah daerah, tapi juga ada dari pemerintah pusat juga ada. Oke, pemerintah pusat. Dalam hal ini artinya mungkin gubernur atau mungkin juga kalau mau ditarik ke kementerian. Kementerian. Nah, berarti kalau konteks contoh kasus atau simulasi yang tadi saya jelaskan adalah perusahaan kelapa sawit, berarti yang mengizinkan ujung-ujungnya nanti Menteri ESDM dan Menteri Kehutanan. Tergantung. Kalau lahannya itu adalah hutan, berarti kan ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Oke, Ya kan, kalau kelapa sawit kan tidak ada hubungannya sama SDM. oke. SDM urusannya Oh. pertambangan, kan gitu loh. Oh, oke. Ya kan, berarti begitu. bukan SDM, berarti Menteri Kehutanan ya? Iya, misalnya Oke. Menteri Kehutanan. Menteri Pertanian juga bukan? Saya nggak tahu pasti ya perizinan perkebunan itu dari kementerian mana. Mungkin saja dari Kementerian Pertanian. Tapi yang paling pasti kan ada perizinan yang diperlukan. Iya. Tapi sebelum izin diberikan, apa persyaratannya? Di antaranya AMDAL, AMDAL apa? analisis mengenai dampak lingkungan. Oh, oke. Kita buka lahan nih jadi kebun sawit, kan harus dihitung berapa kemampuan alam untuk Oke. menyerap air hujan. Misalnya Nah, begitu. Anggaplah misalnya izinnya dari menteri. Saya lagi nggak bela menteri terkaitnya, tapi izinnya memang kamu harus sekian. Menteri Kehutanan misalnya. Tapi yang jadi masalah adalah si oknum pengusahanya. Izinnya tuh misalnya kuotanya 10, dia produksinya kuotanya jadi 50. Nah, Ya. itu apakah menterinya juga harus ikut Ya terjerat? siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan? Oh, iya. Kan pengawasan dilakukan juga oleh orang yang memberikan izin. Kita memberikan izin. Polisi memberikan izin mengemudi, kan dia juga yang mengawasi kita menggunakan izin itu. Kan begitu? Kementerian Oke. Kehutanan memberikan izin pinjam pakai, dia juga harus melakukan pengawasan apakah izin yang dia berikan itu sesuai atau tidak. Kalau dia tidak melakukan pengawasan sehingga pengusaha tadi yang tadinya misalnya 10 hektar menjadi 10.000 hektar, Iya. ya pejabatnya juga harus kena dong. Nggak fair dong kalau pengusahanya juga hanya dikenakan. Kan gitu. Jadi inilah menurut saya ya, apa yang terjadi akhir-akhir ini kan ini menggambarkan bahwa penegakan hukum kita tidak tepat sasaran. Di mana kita memerlukan penegakan hukum tidak dilakukan. Penegakan hukum ini jangan diartikan hanya polisi, jaksa, pengadilan ya. Jangan itu diartikan. Tapi pejabat yang menerbitkan izin itu juga melakukan penegakan hukum. Kan gitu loh. Oh, iya. Karena setiap izin ada persyaratannya. Setiap izin ada pengawasannya. Setiap izin ada evaluasinya. Berarti orang nomor satunya ya. Contoh misalnya masalah pejabat. Pejabat banyak nih, Prof. Izin. Menteri, deputi, menteri, wamen, deputi, direktur, staf ahli, misalnya begitu. Jadi kalau ada salah satunya yang oknum, langsung orang nomor satunya. Ya siapa yang punya kewenangan? Oh. Kan ada yang menjadi kewenangan menteri, ada yang didelegasikan ke dirjen, ada yang menjadi delegasinya ke direktur, ada yang delegasinya ke kanwil, misalnya begitu. Ini kan persoalan kewenangan. Jadi siapa yang menggunakan kewenangannya, itulah yang harus bertanggung jawab atas penggunaan kewenangannya itu. Nah, kewenangannya ada yang bentuknya adalah memberikan izin. Ada kewenangannya membentuknya memberikan rekomendasi. Ada kewenangannya memberikan persetujuan. Ada yang kewenangan cuma paraf. Paraf gitu. juga bisa kena dong. Gitu. Kenapa dia paraf? AMDAL-nya belum ada. Kenapa dia paraf? Kan gitu loh. Misalnya begitu, kayak misalnya kita kalau di bank gitu ya, kita mau mengajukan kredit, kan ada komite kredit. Tapi ada yang tugasnya survei mengenai jaminan, ada yang tugasnya memvalidasi syarat administratif. Itu paraf-paraf kena semua tuh. Semuanya bisa kena, gitu loh. Berarti sama halnya dengan yang lagi rame kemarin masalah kuota haji ya? Iya, itu bisa juga gitu loh. Kemana, siapa yang punya wewenang mengenai hal itu yang harus dimintai pertanggungjawaban mengenai hal itu terhadap kisruhnya berkenaan dengan haji 2024 tersebut kan gitu loh. Yang walaupun juga sebenarnya ada hal-hal yang bisa dimaklumi. Karena kan misalnya kuota tambahan itu kan datangnya kan belakangan. Ketika Presiden Jokowi nego dengan Muhammad bin Salman dikasih tambahan misalnya gitu. Kalau misalnya itu diserahkan misalnya 100% ke reguler atau 92% ke reguler, bisa nggak nyiapin catering, bisa nggak nyiapin penginapan, bisa kan nyiapin transportasi. Sementara menyiapkan yang sudah ada aja udah mabok pemerintah kan begitu. Gitu loh. Jadi kebijakannya adalah udah kita bagi dua aja sama misalnya Haji Plus.
Karena Haji Plus ini lebih bisa manuvernya lebih mudah karena mereka swasta kan begitu. Misalnya seperti itu. Cuma problemnya kenapa tidak pakai suatu peraturan yang bisa mengubah undang-undang? Karena sebenarnya pembagian 92%, 8% itu adalah undang-undang. Sebentar, berapa pembagiannya? 92% reguler, 8% plus. Oh, bukan 50%. Itu yang menurut undang-undang. Tapi kemarin dirubah 50% oleh keputusan menteri. Mang bisa keputusan menteri ngerubah undang-undang. Di situ kesalahannya gitu loh. Jadi siap-siap tuh menteri agama yang lama masuk penjara gitu loh. Jadi tersangka gitu loh. Saya bilangnya begitu aja kan gitu loh. Karena kesalahannya di situ dong. Coba seandainya dia ngadep presiden, Pak Presiden, ini kita menghadapi situasi seperti ini. Kalau ini kita serahkan seluruhnya atau 92% ke reguler, kita nggak akan bisa serap. Nanti Arab Saudi akan marah sama kita. Mohon Pak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang merubah untuk saat ini saja menjadi 55%. 50%. Itu dalam hitungan jam bisa ditandatangan di presiden, berubah undang-undang. Kenapa nggak ada lobby-lobby dari menteri terkaitnya? Nah ini soal presiden nggak mau tanggung jawab. Tanggung jawabnya diserahin ke menteri. Padahal presidennya harus mengambil alih tanggung jawab situasi seperti itu. Maaf, maksudnya Anda akan bilang bahwa nanti presidennya juga harus bertanggung jawab, akan kena juga? Mungkin tidak bertanggung jawab dari segi hukum kalau tidak ada aliran dana ke sana. Karena ini kan dijual kan gitu loh, kuotanya kan dijual 2.000 sampai 7.000 dolar, saya termasuk yang beli. Oh, Anda jamaahnya yang kemarin pas haji kuota Betul, itu. 2.000 sampai 7.000 dolar, katakanlah begitu. Itu kan duitnya nyampe kemana-mana, mengalir sampai jauh kan begitu loh. Pipa wafin Jangan-jangan kali ya? mengalir sampai Solo. Kalau mengalir sampai Solo berarti kan yang punya Bengawan Solo harus juga minta tanggung jawab dong. Kan gitu. Jadi kalau soal administratifnya kesalahan ada pada Menteri Agama. Tapi kalau persoalan pertanggungjawaban pidananya, ya bisa siapa saja yang terima duit itu. Gitu. Sampai ngangak lu tadi, kaku langsung. Anda sebut Solo langsung kaget. Enggak? Loh, ya kan ada lagunya kan, mengalir sampai jauh kan gitu loh. Pipa wafin tuh kayaknya ya. Prof, maksudnya kalau dalam hal yang tadi boleh saya kerucutkan izin ya Prof ya. Kalau dari kasus yang kemarin itu, maksudnya Anda mau mengatakan bahwa Menteri Agama bisa masuk? Menurut saya begitu. Karena jelas ada keputusan Menteri Agama yang membagi kuota haji tambahan itu 50% untuk reguler, 50% untuk plus. Dan itu melanggar undang-undang. Oke. Gitu. Apa dasarnya beliau tiba-tiba? Ya tadi yang saya bilang. Nggak, logikanya gini, kalau menjadi sekelas menteri kan pasti kan nggak asal ya. Di luar dari memang oknum aja ya. Bisa jadi kepleset nggak? Atau Kalau positive thinkingnya adalah jangan sampai kuota tambahan ini tidak terserap. positif Karena gitu. kalau diserahkan semuanya ke reguler, bisa jadi tidak terserap. Karena untuk menyelenggarakan yang sekian puluh ribu itu saja sudah berat pemerintah kan begitu loh. Sementara biasanya sewa catering segala macam itu 1 tahun belumnya kan. Nah ini hitungan bulan harus kemudian bisa menyelenggarakan 92% kali 20.000. Berapa itu? Banyak sekali kan begitu. Kira-kira Anda ridho nggak kalau dibilang bahwa Menteri Agama yang bertugas saat itu memang sangat berpihak pada rakyat? Makanya Kalau saya coba positive thinking kalau aja. tidak ada jualannya, iya. Kalau kuota tadi tidak dijual, iya dia berpihak pada rakyat. Nyatanya. Tapi persoalannya kan katanya dijual. Kan gitu loh. Yang saya dengar gitu loh. Ngilu ya saya podcast yang episode kali ini ya. Karena saya termasuk yang berangkat 2024 itu. Berarti Anda kemarin dipanggil saksi di KPK? Enggak, karena saya kan jemaah. Jadi saya daftar 26 Desember 2023 untuk berangkat dengan Furoda. Nah, ternyata sudah daftar, sudah bayar, sudah teradministrasi. Ternyata belakangan ada tawaran untuk berubah ke plus. Percepatan tadi. Oke. Dan lebih menguntungkan karena biayanya lebih murah sedikit. Yang kedua juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari travel. Tentu saya berubah, tapi saya nggak tahu ternyata ini apa merubah itu, katakanlah merubah jadi haji percepatan kayak saya karena T0. Saya baru daftar tahun itu dan tahun itu mau berangkat. Itu mestinya tidak bisa. Harusnya kan juga yang antrian.
Yang di plus kan juga ada antrian tuh. Ya. Harusnya antrian. Ternyata itu berbayar. Nah, jadi kalau nggak ada berbayar itu sepenuhnya kebijakan. Sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Tapi persoalannya karena berbayar itu menjadi ini ada unsur koruptif kan begitu. Berarti siapa yang harus tanggung jawab? Menurut saya sekali lagi pengambil kebijakan dan siapa yang menikmati uang itu. apakah hanya misalnya dalam hal ini kan tadi Anda udah tajam ke sana tuh, misalnya Menteri Agama yang bertugas saat itu. Ya. Hanya itu saja yang memang bisa Ya, masuk. dengan jajarannya tentunya. Jajarannya siapa? Ya mungkin ada dirjen, mungkin ada staf khususnya, mungkin ada direkturnya. Terus perusahaan Kan gitu. pengusaha travelnya? Bisa jadi karena kalau dia jadi perantara yang jualin, Loh, yang kemarin kan pada dipanggil-panggilin, apakah ada ya jatah nggak satu tahu dari posisinya bagaimana. Posisinya apa kemudian mereka yang ditawari atau mereka yang menawari? Kalau ada yang bilang korban, berarti nggak akan kena. Ya bukan hanya Misalnya korban kan ditawari. Ya enggak, kalau Itu ditawarin enggak. enggak. Kalau yang menawari, Kalau yang menawarin kan berarti harus setor. Ya kan? Dia berarti bagian dari tindakan koruptif itu, kan begitu loh. kan nggak mungkin non travel kecil berarti. Ya mungkin bisa jadi kleper-kleper besar ya yang langsung tahu tentang keputusan Menteri Agama bahwa itu dibagi 50-50. Karena itu tidak terbuka untuk umum, tidak semua orang tahu. Lah kok suratnya ada? Suratnya kesebar? Ya sekarang kan. Tadinya pada waktu diputuskan yang tahu kan cuma beberapa orang. Nih ada kuota, ayo kita cicil ke sini, cicil ke sini, dapat duit dikumpulin, mungkin disetor ke pejabat-pejabat, mungkin tidak selalu menteri ya, bisa jadi orang-orang yang lain kan bisa jadi. Wih, ngeri juga ya. Nah, atau lebih dari menteri. Kan begitu, kita mana tahu. Nah, makanya kemudian ditelusurinya, follow the money-nya itu menjadi sangat penting gitu loh. Lebih dari menteri, kemana itu? Nggak mungkin lah. Ya itu Di tadi atasnya kan apa? bisa saja kan tetangganya menteri atau siapa. Iya, Kan gitu iya. lebih dari menteri itu Bener kadang-kadang juga kan. ya. Iya Jadi juga ya. jadi menurut saya itu kasus pasti akan jadi karena apalagi sekarang sudah naik ke penyidikan. Cuman kenapa seperti kesannya lambat? Kalau Ya, menurut itu. saya perhitungannya tidak mudah karena ini menyangkut sekian ribu orang kan gitu loh. Bukan karena ada dewan Berapa? khusus ya. Saya kira bukan. Nah, makanya kayak gini-gini lagi dirapihin di KUHP yang baru ya, Prof. Ya? Betul, proses-proses seperti itu yang penting buat kita untuk mempunyai suatu instrumen yang baru kan gitu loh. Tapi terutama yang paling penting ya, bahwa perkara itu harusnya tidak selalu diselesaikan di pengadilan. Pengadilan itu ya tempat yang paling buruk kalau dari segi hukum. Hukum yang sebaik-baiknya hukum itu di fakultas hukum. Hukum yang paling jelek itu adanya di pengadilan. Gitu ya. Itu tahu data itu dari mana? Apakah saya bisa ngelihat datanya masyarakat umum tuh bisa terbuka nanti di KUHP yang baru? Jadi nggak akses jadi lebih mudah gitu. Ya itu tadi, artinya kan ada mekanisme keadilan restoratif. Ya. Jadi perkara bisa diselesaikan, tidak harus dibawa ke pengadilan. Bisa mencari cara-cara perdamaian. Itu juga penting kan gitu loh. Tuh. Kadang-kadang orang berperkara itu kan bukan tidak mau menyelesaikan, tetapi udah gengsi, udah sakit hati, kan begitu ya. Iya. Nah ini dengan pola yang baru kita harapkan bagaimana menimbulkan kerukunan itu lebih penting daripada kemudian harus menghukum, kan gitu. Karena menghukum itu pakai biaya kan, memproses hukum itu, menyidik, menuntut, mengadili itu kan pakai biaya. Biayanya kan dari pajak. Jadi cost itu tuh dari cost itu apa aja biasanya? Runutan biaya-biayanya. Itu biaya untuk penyidikan, biaya untuk penuntutan, biaya untuk pengadilan, biaya untuk lembaga pemasyarakatan. Coba bayangkan kita yang kerja, kita yang bayar pajak, tapi duit itu dipakai buat kriminal. Waduh. Itu yang nyatet pusing loh. Maksudnya kan pembukaannya ya. Gitu. Jadi maksudnya ya sedikit mungkin lah duit kita itu dipakai buat ngurus kriminal kan gitu loh. Jadi makanya kemudian dipilahlah persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan secara damai, diselesaikan dengan perdamaian. Persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan damai, tadi misalnya terorisme, korupsi, terus kemudian kekerasan seksual, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan yang merugikan masyarakat, oplos BBM misalnya segala macam. Itu kan merugikan masyarakat. Nah itu nggak bisa dong, itu harus diproses hukum. Tapi misalnya antara penipuan sama penggelapan itu kan tipis-tipis kemampuan prestasi. Misalnya begitu ya. Ya itu yang diselesaikan secara perdamaian lah. Kalau orang bisnis itu sebenarnya ya istilah peribahasa itu kalau pasaknya terlalu besar, pasaknya diraut. Kalau lubangnya terlalu sempit, lubangnya dilonggarkan kan begitu. Fleksibilitas. Dicari titik temunya. Nah,
hukum kita budaya seperti itu kan budaya kita banget. Tetapi dalam konsep barat kan nggak bisa. You melanggar hukum, urusannya bukan you sama korban, tapi urusannya negara mas itu. Oh, individu. Kan begitu. Makanya itu yang perlu kita rubah. Nah, sehingga terlepas dari kekurangan tadi, ya menurut saya ada kekurangan dari RUU KUHP yang disapnya di undang-undang itu. Menurut saya ada banyak positifnya yang harus kita dukung. Nanti kita perbaiki dalam perjalanannya sambil jalan. Kadang-kadang orang bereaksi seolah itu jelek kan gara-gara reaksi pejabat yang juga tidak wise. Kan gitu loh. Jangan si paling-paling itu yang 10M kan misalnya. Wah. Itu kan. Aduh. Itu kan sebenarnya maksud dia baik, tapi gara reaksinya yang tidak baik menjadi kemudian digebukin se-Indonesia kan gitu loh, orang netizen kan gitu loh. Menurut saya jadi pejabat tuh harus hati-hati bicara. Kalau mau leluasa ya jadi ilmuwan kayak saya. Gitu loh. Tapi kalau jadi pejabat harus hati-hati bicara, jangan kemudian terlalu lepas gitu loh. Kadang-kadang itu yang menyebabkan orang reaksi. Misalnya RUU KUHP gitu kan. Reaksinya misalnya teman-teman di DPR, ini semua kalau mau bikin undang-undang ya jadi DPR dong. Justru ini kan kewenangan kami membuat undang-undang. Misalnya begitu reaksi seperti itu misalnya kalau ada ya. Seperti itu yang menyebabkan masyarakat marah kan gitu loh. Nah, padahal ya kita sudah maksimal. Memang tidak semua aspirasi bisa diserap. Kan enak ya. Nanti kita sambil jalan kita perbaiki. Terima kasih atas masukannya. Nah, itu. Mungkin enak kan ya? Makanya saran saya mungkin buat anggota DPR, pejabat. Kan sekarang teknologi udah canggih kan. Sebelum berkata-kata kan bisa pakai ChatGPT dirapihin. Mau lebih tajam lagi ChatGPT-nya rapihinnya pakai Chromebook. Ya kan? Kan harapannya kan Chromebooknya juga bisa lebih optimal untuk di sekolah-sekolah. Gimana sekarang Prof kasus Chromebook itu? Sudah mau masuk persidangan. Itu problemnya kan sebenarnya ada yang berhubungan dengan level kebijakan yang tanggung jawab menteri, ada yang berhubungan dengan level eksekusi yang menjadi tanggung jawab dirjen ke bawah, kan begitu. Nah, problemnya berkenan Chromebook ini di mana? Jangan digebiak uyah. Kalau ini dalam problem kebijakan, ya kan berarti tanggung jawab menteri. Berarti kan kebijakannya yang dipersoalkan gitu loh. Apakah kemudian kebijakan itu lahir dari atau berangkat dari pelaksanaan kepentingan umum, atau ada konflik of interest? Ada yang nggak suka atau ada yang nunggangin? Konflik of interest karena misalnya ini Chromebook ini sahamnya juga perusahaan saya kan gitu. Misalnya begitu. Ya kan gitu loh. Jadi kalau tidak ada konflik of interest, sudah dengan pertimbangan yang masak dalam rangka untuk kepentingan umum, nggak ada masalah dong kebijakan gitu loh. Ini yang harus kita lihat gitu loh. Benarkah misalnya Pak Nadiem ya kita sebut saja begitu ya. Ada konflik kepentingan dalam hubungannya dengan dia misalnya hubungannya dengan Google. Google juga perusahaan mana kita nggak tahu nih. Google mana kan gitu. Google-nya bisa kena nggak sih kalau perusahaan asing tuh sebenarnya dalam hal kasus-kasus tertentu di sebuah negara itu kalau pihak ketiga atau pihak keempat atau dari negara luar yang memang nggak ada urusannya di sini itu bisa kena juga nggak? Saya ambil contoh aja kasus yang sudah pernah putus, misalnya kasus Garuda. Ya kan? Mesin ya? Beli pesawat atau apa gitu ya. Yang ternyata ada penyuapan dari misalnya perusahaan produsen pesawat itu atau mesin pesawat itu ke pimpinan Garuda di Indonesia. Di sana juga dihukum perusahaan itu. Oh gitu? Iya, di negaranya dihukum. Gitu. Jadi cuman hukuman perusahaan di sana kan denda. Hukum denda. Lah kok gitu? Ya memang korporasi. Bagaimana memenjarakan korporasi? Ya denda lah. Kan gitu loh. Nah ini juga bisa kalau nanti terbukti ada penyuapan, ya tentu bisa kena denda. Problemnya ada penyuapan apa enggak? Kan gitu loh. Atau kebijakan itu memang murni dalam rangka untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh karena COVID kan gitu loh. Kan ide dasarnya itu dulu katanya. Ketika terjadi COVID, terus kemudian siswa-siswa nggak bisa sekolah, harus PJJ, pembelajaran jarak jauh, sekolah online. Berarti masih make sense hitungannya? Ya, diperlukan device kan? Iya. Device-nya itulah yang dipilih, misalnya Chromebook, kan gitu loh. Itu kan ada pertimbangannya panjang kali lebar misalnya seperti itu. Apakah itu murni sebagai sebuah kebijakan, ataukah ada macam-macam di belakangnya? Itu yang harus dibuktikan di pengadilan. Kalau itu dalam level kebijakan.
Nanti lain dalam level pelaksanaan eksekusinya kan begitu. Nah, makanya kita tidak bisa cepat-cepat nih mengambil kesimpulan terkait dengan kasus tersebut. Kita lihat dalam perkembangannya seperti apa. Karena belum dibuka di pengadilan kan. Kalau udah dibuka udah ada syarat dakwaan, kita bisa ngobrol lagi di sini gitu loh. Saya bisa cerita prediksinya kalau udah ada syarat dakwaan kan gitu loh. Ini masih goib juga ya masih sebenarnya. Goib juga seperti apa. Tapi yang sayangnya kemarin kan sebenarnya kejaksaan tuh kan terlalu terburu-buru menetapkan tersangka dan menahan Nadiem karena belum selesai perhitungan kerugian keuangan negaranya. Oh, jadi negara belum tahu juga berugi berapa? Pada waktu menetapkan tersangka Nadiem belum tahu. Loh, kalau status diomongin ini 10 triliun itu kan pagu proyek. Masa iya semuanya total lose kan nggak mungkin. Oh, oke. Kan barangnya itu ada. Total projectnya barangnya ya? dipakai. Barangnya berguna. Mungkin ada yang nggak dipakai atau nggak bisa dipakai. Kan itu kan problem lain gitu loh. Itu problem eksekusi, bukan problem kebijakan. Kecuali barangnya nggak ada. Kecuali barangnya nggak ada. Korup tuh misalnya. Itu. Tapi ini kan barangnya ada, dipakai dan sudah berfungsi. Mungkin sampai sekarang masih berfungsi. Apa? Di markup. Ya tuduhannya katanya di markup ya, tuh. Itu harus dibuktikan kan. Harus dibuktikan. Itu yang saya maksud tadi konflik of interest kan gitu. Kalau markup mungkin ada konflik of interest kan. Nah itu yang kemudian harus dibuktikan. Nah makanya harus dipilah. Mana yang tanggung jawab menteri yang harus dia pertanggungjawabkan. Mana yang tanggung jawab pejabat di bawahnya. Yang sayangnya kemarin itu terlalu terburu-buru kejaksaan itu netapin tersangka belum ada hasil auditnya. Gitu. Kalau udah naik tersangka berarti bisa turun lagi, bisa hilang lagi, bisa gitu? Bisa, tapi kan tunggu keajaiban ke-9. Kan gitu. Oh gitu? udah ditahan, jadi tersangka udah ditahan itu ada keajaiban dunia yang ke-9 baru orang itu bisa jadi tersangka. Apakah keajaiban dunia yang ke-9 itu dinamakan dengan abolisi, rehabilitasi, amnesti, gerasi? Tahu kan saya gerasi kan? Iya. Tahu saya. Teman-teman tahunya cuma 3. Saya udah tahu gerasi. Anda ngasih tahu tadi di belakang kamera. Bisa saja. Tapi yang paling memungkinkan itu adalah abolisi. Yang paling memungkinkan abolisi. Abolisi berarti seperti Tom Lembong. Seperti Tom Lembong. Karena itu menghentikan proses penuntutan. Siapa yang harus menghentikan? Pak Presiden. Pak Presiden. Alasannya? Ya itu terserah presiden karena itu hak prerogatif. Bebas aja itu hak prerogatif presiden tuh mau bilangnya saya pengen dia bebas aja, boleh? Boleh. Presiden itu adalah raja yang dibatasi kewenangannya oleh konstitusi. Wow. Presiden Prabowo itu raja di raja yang kewenangannya dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi menentukan bahwa presiden bisa memberikan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Gerasi dan rehabilitasi pertimbangan Mahkamah Agung. Amnesti dan abolisi pertimbangan DPR. Ketentuan cuma itu. Dia cuma minta pertimbangan loh. Tidak harus disetujui itu. Oh iya. kan? Mau bilang apapun yang dipertimbangkan, yang penting dia minta pertimbangan. Habis itu dia boleh hentikan. Berarti kalaupun ya, gue mah nggak tahu kemana-mana, gue netral aja. Kalaupun misalnya Pak Nadiem ada urusan begitu, Pak Nadiem harus sering ngajak Pak Prabowo main pedal ya. Ya bisa jadi. Itu kan? Yang paling pasti harus ada keajaiban yang ke-9. Yang ke-9. Karena gitu ya? Situasinya tidak semudah itulah. Paling pasti presiden untuk mengambil keputusan selama yang sudah sejauh ini kan pasti ada pertimbangan panjang. Tapi kan bisa misalnya kayak Pak Tom Lembong, Ibu Puspa Dewi, Ibu Ira Puspa Dewi, kan bisa aja begitu kan? Bisa aja. Prerogatif presiden. Cuma mungkin nanti ada pertimbangan nih ya. Mungkin meeting dengan Seskap gitu misalnya. Ya itu bagaimana kasus itu sampai ke telinga presiden. Bagaimana presiden harus tersentuh karena persoalan itu. Kalau misalnya kasus Tom Lembong, presiden pasti sudah ngamatin dong, karena Tom Lembong kan lawan politiknya, pendukungnya Anies misalnya begitu kan, dia sudah ngamatin kan, pro kontra di masyarakat segala macam, udahlah diambil keputusan. Kasus Bu Ira misalnya begitu, ini orang dipanggil pulang dari luar negeri untuk memberesi masalah kita. Keren dan tuh. Sudah mendapatkan perbaikan dan diapresiasi berkenaan dengan hal itu, kok tiba-tiba masuk penjara. Kan besi tua. Tiba-tiba. Dia harus ngambil keputusan. Ada guru di Sulawesi Selatan itu yang ngumpulin duit untuk guru honorer yang tidak bergaji itu. Dia ambil keputusan. Kan gitu. Itu bagaimana kemudian hal itu sampai ke telinga presiden dan presiden tersentuh sehingga dia menggunakan kewenangannya. Nah, itu yang jalan panjang yang Pak Nadiem harus banyak berdoa untuk bisa itu mungkin kan gitu.
Tapi Kalau ini- kalau iya. yang saya tahu kayak Tom Lembong gitu ya, atau Bu Ira itu dia nggak tahu sama sekali tuh. Jadi artinya mereka baru tahu setelah ada keputusan. Oh, paham. Gitu loh. Jadi kayak misalnya Tom Lembong, saya tahunya dari pengacaranya gitu loh. Karena pada waktu diumumkan bahwa pemerintah akan memberikan abolisi kepada dia, beberapa jam kemudian beberapa menit kemudian pengacaranya telepon. Apa itu abolisi? Kan saya menjelaskan begini kan gitu loh. Ini menunjukkan nggak tahu. Sama juga Bu Ira juga begitu. Pengacaranya juga telepon pada waktu setelah diumumkan beberapa jam itu, punya telepon. Bang, rehabilitasi itu kan ini ya, saya konfirmasi ya, ini begini kan? Iya betul. Itu menunjukkan kalau menurut saya, dua orang itu, saya kan tidak kenal pribadi dua orang itu. Iya. Mereka nggak tahu. Anda tidak kenal mereka, tapi mereka cari Anda dan tahu Iya, Anda. mereka nggak tahu bahwa mereka akan dapat keajaiban dunia yang ke-9 kan begitu. Oh, berarti bisa dibilang Anda di atas pengacara ya? Cuma Harusnya Hotman Paris salim sama Anda ya? ya Emang udah? Apa udah salim? sering. Ini lucu banget. Hotman Paris salim. Salimnya sambil gini Kalau kan? Hotman Salim Paris banget. itu pasti kalau nelfon saya jam 3:30 pagi. Kenapa Bang Hotman kenapa harus pagi-pagi banget gitu? Karena dia udah bangun jam 3. Dan dia tahu saya bangun jam 3. Saya akan bangun sholat malamnya jam 3 gitu. Sebelum pagi-pagi dia saya telepon. Udah sholat subuh bos. Bahasanya manggil saya bos. Belum juga masuk waktu. Saya nanya dulu dong kasus begini. Misalnya begitu. Itu Hotman Paris sering belajar nih. Sering kali. Ya nggak belajar. Dalam arti dia berdiskusi tentang misalnya satu kasus yang dia sedang hadapi. Oh, tapi ada yang bisa dipetik dari sini buat teman-teman pengusaha. Artinya, saya nggak heran kenapa beliau-beliau mereka itu semualah muncul ke permukaan dan bisa sukses sampai hari ini. Bangunnya pagi. Iya nggak sih? Itu top itu. Saya harus banyak belajar juga. Jam 3 pagi bangun. Ada jam 2 udah bangun apa masih bangun? Antara frasa dan diksi masih sama sudah nih berbeda nih. Iya. Masih main Mobile Legends. Jadi jam 2 memang ya? bangun pagi. Saya kebiasaan dari muda ya. Jadi bangun pagi, sholat, terus kemudian mulai kerja kan. Baca, meriksa kerjaan mahasiswa, menyiapkan bahan kuliah, terus sampai waktu subuh pergi ke masjid sebentar, balik lagi lanjutkan kerja sampai matahari terbit, olahraga sebentar, sarapan, baru tentukan apa kegiatan hari itu apa. Gitu. Ini harus diapresiasi nih. Top, Prof. Jadi paling aman Mantap, kalau Prof. telepon saya, telepon pagi. Oh, gitu karena ya? udah pasti bangun. Nah, itu. Karena kalau segini handphone saya kan selalu silent. Nanti Nggak bisa ditelepon gitu. jika saya nanti kena ada masalah administratif, saya akan telepon Anda kan. Saya mau apresiasi Prof. Khairul Huda sesuai dengan namanya. Tahu kan teman-teman semua ya Khairul Huda. Berarti petunjuk yang baik. Amin. Khair. Mantap kan. Jadi artinya meskipun Anda kemarin qadarullah wa masyafal gagal berangkat haji. Berangkat. Oh, jadi tetap berangkat ya? Oh, jadi Berangkat. yang Furoda, maaf kan Furoda diganti ke plus ya. ya. Nah, ini untuk kesekian kalinya lagi saya akan berikan Terima apresiasi. kasih. Sendal Sirata ini sendal umroh. Wah, pas betul saya tanggal 29 Maret berangkat. Nah, 29 apa nih? Desember. Desember. Nah, ini. Insya Allah bisa ada sendal yang menemani Prof. Khairul Huda ini menuju langkah kebaikan nih. Amin. Sendal Amin. Sirata nih. Tuh. Aduh. Insya Allah nggak lepas-lepas pada saat tawaf sama sa'i. Insya Allah nomornya cukup. Cukup lah insya Allah. Insya Allah tim kita udah ngubungin duluan. Ini Bro, silakan Bro. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Nah, ini. Barakallahu fikum. Allah ya barik fik. Fik barakallah. Silakan nanti diterima nanti Ya, saya terima juga pengen kasih. kecepatan Terima nanti. kasih. Pahalanya juga. Prof, makasih banyak ya. Terima Nanti kasih. Update-update yang paling baru-baru apa yang bisa dimainkan nanti untuk teman-teman pengusaha. Saya sebenarnya clear sih Prof. Pengen gimana caranya bantu kawan-kawan pengusaha biar tenang gitu berbisnisnya. Sama pun sama pemerintah B2G juga dan lain sebagainya. Jadi memang harus bergeser kita dari Iya. bertumpu pada sumber daya alam menjadi produk-produk teknologi, ekonomi kreatif. Iya. Harusnya masa depan kita di sana. Bukan mengandalkan sumber daya alam karena itu banjir, longsor. Wah, Itu karena bisnis kita, pengusaha kita masih mengandalkan sumber daya alam. Coba lihat negara-negara lain yang maju bukan Iya. mengandalkan sumber daya alam. itu. Ini ekonomi kreatif, ya podcast, Bos, ya kan? siap. Terima kasih Prof. Sineas. Iya, iya, iya. Kalau menurut saya itu harus hal yang mendapatkan stimulan dari pemerintah. Karena gimana? Nggak ngerepotin pemerintah tiba-tiba bisa menciptakan lapangan kerja.
Terima kasih kan? Prof ya. Itu dia tuh ya. Jadi nggak bergantung pada natural resources. Iya. Wah, siap. Jadi siapa tersangkanya yang banjir? Kita kasih solusi.